Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pendidikan inklusi akan menjelaskan materi tentang elemen-elemen pendidikan inklusi. Perkenalkan, nama saya Sri Alfi Maulidiawati, NIM 18123220013. Perkenalkan, nama saya Yuda, NIM 18101231100007. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwanda, NIM 18101232100008. Perkenalkan, nama saya Mulyati dari kelompok 7, NIM 18101232110012. Perkenalkan, saya Fajar Abdul Malik dengan NIM 18101232100035. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama dengan berbagai pihak. Tidak ada sebuah lembaga, termasuk lembaga pendidikan, bisa berdiri dengan sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Kesempurnaan sebuah lembaga justru karena adanya bantuan dari pihak lain. Idealnya, implementasi pendidikan inklusif di setiap sekolah perlu didukung oleh sebuah lembaga supporting. Salah satunya lembaga yang diharapkan muncul adalah resource center, yaitu pusat sumber penanganan. Penanganan anak pada umumnya pada setting pendidikan inklusif bisa jadi cukup ditangani oleh sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif saja. Namun jika sekolah penyelenggara inklusif tersebut ada anak berkebutuhan khusus, ingat, pendidikan inklusif tidak hanya untuk anak berkebutuhan khusus, namun juga untuk kepentingan semua anak. Maka penanganan yang perlu didukung dari pihak lain, salah satunya yang sangat diharapkan yaitu lembaga pusat sumber. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bekerja tim. Dalam bekerja tim, paradigma pendidikan inklusi sangat menyadari bahwa manusia merupakan makhluk yang mempunyai keterbatasan. Manusia tidak mungkin mempunyai semua keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Kebutuhan yang diperlukan keahlian dalam paradigma pendidikan inklusi tidak mungkin hanya dipegang oleh satu orang guru saja. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam pendidikan harus bekerja sama atau bekerja secara tim, dan sangat mustahil bisa bekerja sendiri. Semua keberhasilan merupakan hasil karya bersama sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Jadi oleh karena itu, semua orang harus mendapat pemahaman tentang paradigma pendidikan inklusi agar mereka tidak enggan mengimplementasikannya. Paradigma pendidikan inklusi dan justru diharapkan untuk memberikan dukungan yang positif serta bekerja sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selalu koordinasi jika memerlukan kewenangan dari pihak lain. Pendidikan inklusi akan berjalan dengan baik jika prinsip piramida inklusi terpenuhi dengan baik. Ketiga dimensi dalam piramida inklusi harus berjalan seiring dan tidak hanya sebagian saja dilaksanakan. Piramida tersebut yaitu yang pertama ada kebijakan inklusi. Paradigma pendidikan inklusi akan berjalan dengan baik jika didukung oleh para pengambil kebijakan seperti para pejabat yang berwenang menentukan arah kebijakan pendidikan, pengawasan, kepala sekolah, dan pihak-pihak lain penentu kebijakan pendidikan. Yang kedua ada budaya inklusi. Budaya inklusi, paradigma pendidikan inklusi harus mengakar di setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan. Sekolah dapat memprogramkan sosialisasi tentang seluk-beluk pendidikan inklusi secara berkelanjutan bagi setiap guru, komite, staf, dan orang lain yang terlibat. Pendidikan inklusi harus menjadi budaya setiap orang yang terlibat. Budaya inklusi terwujud dengan dukungan dan sebuah komitmen selalu mengatasi hambatan. Dan yang ketiga ada praktek secara nyata. Paradigma pendidikan inklusi hanya akan menjadi sebuah wacana saja jika tidak diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan di sekolah. Setiap program sekolah harus bernuansa inklusi. Praktek nyata merupakan wujud keberhasilan tertinggi dalam hierarki pelaksanaan pendidikan inklusi. Jangan hanya teori saja, namun paradigma pendidikan inklusi nyata ada di sekolah. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu mengenai pembahasan guru pendamping. Sebelumnya itu kita lihat dari PPT.
Nah, di PPT tersebut yaitu mengenai keberadaan guru pendidik khusus atau guru pendamping khusus di sekolah inklusif ini penting. Hal ini akan membantu mewujudkan hal-hal penting dan nilai-nilai keberagaman yang ditunjukkan melalui seluruh budaya sekolah dan dalam semua program sekolah. Dalam sekolah inklusif di mana semua anak diajar untuk memahami dan mengekspresi perbedaan manusia. Guru dan administrator mendapat dukungan yang perlu dari guru pendidik khusus atau guru pendamping khusus menyertakan semua siswa dalam kelas pendidik reguler. Nah, jadi guru pendamping inklusif ini sangat penting dalam sekolah, dalam kelas pendidikan reguler. Kenapa? Karena dalam kelas tersebut dia perlunya guru pendamping untuk mengikuti pembelajaran secara normal. Karena guru mata pelajaran ini perlunya kolaborasi dengan guru pembimbing untuk anak berkebutuhan ini tidak ketinggalan dalam mengikuti pembelajaran. Jadi guru pembimbing ini perlunya kolaborasi dengan guru reguler. Kenapa? Karena untuk melaksanakan suatu tugas-tugas pokoknya seperti membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dengan orang tua. Selain itu juga menyusun instrumen dan melaksanakan asesmen pendidikan anak berkebutuhan khusus atau anak berkelainan. Tidak hanya itu juga menyusun melaksanakan suatu program pendidikan individual anak berkebutuhan khusus, menyelenggarakan suatu kurikulum plus. Nah, jadi kurikulum plus ini merupakan suatu pemberian bimbingan dan pembelajaran terhadap siswa yang berkebutuhan khusus. Selain itu juga melaksanakan kegiatan bimbingan dan pendampingan pembelajaran serta mengadakan penilaian tentang prestasi belajar siswa tersebut dalam suatu kegiatan pembelajaran, baik itu dari ekstrakurikuler ataupun dalam akademiknya. Nah, Saya akan menjelaskan aksesibilitas penyandang disabilitas ABK yang paling banyak memerlukan aksesibilitas fisik adalah penyandang tunadaksa dan tunanetra. Kedua jenis penyandang tersebut banyak mengalami hambatan mobilitas. Sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus lainnya juga memerlukan aksesibilitas. Bentuk-bentuk aksesibilitas tergantung dengan jenis hambatan yang mereka miliki. Misalnya anak tunarungu memerlukan aksesibilitas yang dapat mengatasi ketunarunguannya. Anak-anak hiperaktif dan anak-anak yang punya hambatan perilaku memerlukan tingkat keamanan lingkungan yang baik. Ada anak-anak yang dengan hambatan kecerdasan, misalnya tunagrahita, memerlukan kemudahan informasi dan petunjuk. Sekian yang bisa saya sampaikan. Dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aksesibilitas non-fisik. Aksesibilitas non-fisik adalah jenis pelayanan informasi meliputi suara, bunyi, dan tulisan yang terkait atau melekat dengan keberadaan aksesibilitas fisik yang tersedia di sarana dan prasarana umum, seperti bandara, stasiun, terminal, kantor pemerintahan, kantor bank, rumah sakit, mal, atau pertokoan, dan pelayanan berbagai informasi di bidang-bidang tertentu, seperti perundang-undangan, ketenagakerjaan, pendidikan, komunikasi, dan teknologi, dan lain-lainnya. Jenis-jenis pelayanan khusus bagi penyandang cacat yang tersedia di sarana dan prasarana umum. Dan pada pendidikan inklusi atau pada bidang pendidikan, penggunaan aksesibilitas non-fisik sangatlah diperlukan untuk mempermudah keberlangsungan pembelajaran kepada penyandang disabilitas. Contohnya, kepada penyandang tunarungu. Kepada penyandang tunarungu, aksesibilitas non-fisik yang bisa diberikan adalah huruf braille atau buku braille agar mempermudah mereka dalam melaksanakan pembelajaran atau mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian kepada penderita atau kepada pengidap tunawicara. Kepada pengidap tunawicara, disabilitas tunawicara, guru atau staf penyelenggara pendidikan lainnya bisa menggunakan bahasa isyarat ketika berkomunikasi atau memberikan pembelajaran. Juga bisa menggunakan buku catatan untuk berkomunikasi. Ketika berkomunikasi dengan tunawicara, sebaiknya tidak membelakangi si tunawicara atau penyandang disabilitas tunawicara tersebut. Karena pemberian bahasa isyarat diperlukannya tatap muka secara intens kepada penyandang disabilitas. Penggunaan aksesibilitas non-fisik sangatlah diperlukan untuk
keberlangsungan pendidikan inklusi pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.